Halo semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi tanam paksa. Adapun materi yang akan dipaparkan pada video kali ini adalah sebagai berikut. 1. Efek tanam paksa. 2. Latar belakang timbulnya tanam paksa. 3. Aturan tanam paksa. 4. Pelaksanaan tanam paksa. 5. Akibat dan akhir dari tanam paksa. Yuk simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tanam paksa. Kultur stem cell yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya teh, kopi, dan kakao. Latar belakang sistem tanam paksa. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa oleh kolonial Belanda adalah menutupi kerugian dalam Perang Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Pada dasarnya, kultur stem cell bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa. Sistem yang bertujuan dan bermanfaat bagi Belanda tanam paksa adalah peraturan mempekerjakan seseorang dengan paksa tanpa diberi gaji dan tanpa istirahat, sehingga sangat merugikan pekerja dan menyengsarakan sistem tanam paksa setelah menjadi sejarah bagi rakyat Indonesia. Sistem tanam paksa memiliki aturan-aturan sebagai berikut. 1. Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia. 2. Tanah yang disediakan bebas dari pajak. 3. Hasil tanam itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. 4. Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. 5. Kegagalan pemanenan menjadi tanggung jawab pemerintah. 6. Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau pabrik-pabrik selama 66 hari. 7. Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas. Pelaksanaan dari tanam paksa adalah sebagai berikut. 1. Tanah disediakan melebihi 1/5, yakni 1/3 bahkan 1/2, malah ada seluruhnya karena seluruh desa dianggap subur untuk tanaman wajib. 2. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. 3. Tenaga kerja yang semestinya dibayar oleh pemerintah tidak dibayar. 4. Waktu yang dibutuhkan ternyata melebihi waktu penanaman padi. 5. Pekerjaan di perkebunan atau di pabrik ternyata lebih berat daripada di sawah. 6. Kelebihan hasil yang seharusnya dikembalikan kepada petani ternyata tidak dikembalikan. Dampak sistem tanam paksa. Akibat sistem tanam paksa, kualitas dan hasil tanaman pangan juga berkurang dan menimbulkan masalah baru, yaitu kelaparan. Hal ini karena petani tidak sempat mengurusi sawah dan ladang karena harus mengurus tanaman perkebunan. Kondisi kurangnya pangan juga menimbulkan wabah penyakit mulai merajalela. Di Cirebon dan Gerobokan, jumlah kematian meningkat sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Sistem tanam paksa juga memunculkan sistem premi atau kultur prosenten, yakni pemberian untung kepada penguasa pribumi dan bupati atau kepala daerah yang produksinya melebihi target. Hal ini menyebabkan adanya pemerasan tenaga rakyat demi bisa mendapatkan premi sebesar-besarnya. Akhir sistem tanam paksa Belanda. Sistem tanam paksa Belanda berakhir di Indonesia pada tahun 1870 setelah mendapat protes dari Menteri Jajahan Belanda Engelbertus de Waal. Politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda menilai sistem tanam paksa merugikan masyarakat Indonesia. Padahal menurutnya masyarakat layak mendapat keuntungan ekonomi dari tanah garapannya. Akhirnya terbitlah Undang-Undang Agraria 1870. Dengan Undang-Undang Agraria ini, masyarakat yang punya tanah akan dicatatkan kepemilikannya. Hal ini memberi perlindungan kepada petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Sementara tanah tak bertuan bisa disewakan. Penyewanya bisa dari masyarakat asing seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, sampai Cina. Ini menjadi akhir dari sistem tanam paksa Belanda di tanah air.